Yesus lagi tinggal, amin. Ya. Kebesaranmu, sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bagikan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, bersorak tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bagikan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, bersorakkan tinggi namamu. Tadang Tuhan mamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan umaraja ikinawonu kaino oi tumpinay mamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan umaraja ikinawonu pengungsiku kekongawi nipuhawang kinarohingan Yesus Kristus tanpa masih kumakan sanai dati usayo kekongawi dan sana osono tutana toko kinarohingan tadang diti tadang Tuhan mamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan umaraja ikinawonu kaino ay topinay pamarayo toko Tuhan pelogoso rusa Tuhan umaraja ikinawonu pengungsiku kekongawi nipuhawang kinarohingan Yesus Kristus dan pamasih kumakan sanai dati unsayo kekongawi dan sana osono tutana toko kinarohingan pengungsiku kekongawi nipuhawang kinarohingan Yesus Kristus tanpa masih kumakan sanai dati unsayo kekongawi dan sana osono tutana toko kinarohingan
tanpa masih kumang kesanai rati unsayo tongkong awin insana I osono tutana toko kinorohinga
apa kabar semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat pada hari-hari yang kita telah lalui sebelum ini. Dan kita sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan karena sekali lagi dapat berjumpa secara online di YouTube pada hari ini. Dan mari sebelum kita menaikkan puji-pujian kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan doa syafaat akan dibawakan oleh Bro Gen, dan seterusnya pujian dan penyembahan akan dibawakan oleh Sis Juliana dan tim. Dipersilakan. Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu kepada kami, dan kami bersyukur atas napas yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan beri untuk kami, dan kami menerima berkat kebaikan daripada Engkau Bapa. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan, dan layaklah Engkau kami tinggikan, layaklah Engkau kami puja, yang kami sembah di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kerana jemaat Tuhan berada di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik sepanjang minggu yang lalu hingga pada saat ini, hari ini Bapa. Kami menikmati kasih Tuhan, kami menikmati pertolongan Tuhan dan pelindungan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat penjagaan Tuhan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa pada pagi ini khususnya untuk para petugas seperti polis, tentera, rela, sukarelawan, doktor, jururawat, siapapun Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja sepanjang tempoh PKPP ini, agar mereka sentiasa dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, tangan Tuhan yang melindungi mereka, yang menjaga mereka, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar mereka tidak dijangkiti dengan virus COVID ini. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami beroleh perlindungan dan keselamatan, dan kami percaya Tuhan akan sentiasa bersama petugas-petugas ini. Engkau curahkan Tuhan kekuatan dan perlindungan, kesehatan, hikmat dan kesabaran untuk mereka sepanjang mereka bertugas. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kepada negeri Sabah yang ketika ini dilanda wabak COVID-19, dan kami berdoa agar Tuhan Yesus Engkau campur tangan dalam situasi ini, agar negeri Sabah dipulihkan daripada wabak ini. Kami mengaku Tuhan, kami manusia biasa, kami mengaku kami manusia yang lemah, tidak mampu untuk melawan penyakit ini dan tidak mampu untuk menahan wabak ini. Namun satu hal yang kami percaya, kami punya Allah yang berkuasa, kami punya Allah yang berkuasa di atas segala penyakit, berkuasa di atas segala bencana. Dan pada saat ini kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus, negeri Sabah dipulihkan, negeri Sabah dipulihkan daripada wabak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Baik anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang percaya diselamatkan, dilindungi, bahkan dipulihkan oleh kuasa Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang giat melayani pada saat ini, dan kami berdoa agar Tuhan terus memberi kekuatan kepada mereka, walaupun keadaan kami pada saat ini sukar oleh kerana wabak penyakit. Namun perkara ini tidak akan menghalang hamba-hamba Tuhan terus giat melayani, dan kami berdoa pada saat ini agar Tuhan terus menyertai mereka, melindungi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang menjaga dan melindungi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baik, agar nama Tuhan terus dimuliakan, nama Tuhan terus dimasyurkan dan ditinggikan di negara ini.
Dan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan mereka disembuhkan dan mereka dipulihkan. Haleluya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, dan ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau di dalam masa sulit ini. Dan tolong kami Tuhan, agar kami terus fokus kepada Engkau, melihat Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dan dimanapun kami berada, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita terus memuji Tuhan dan nyatakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan dengan menyatakan Allah bangkit. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit
bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, 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 oh oh oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy is overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy is overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terus menyatakan syukur kita kepada Tuhan, karena kita percaya oleh kasih-Nya, oleh anugerah-Nya kita telah diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kesempatan atau waktu kami untuk mendengar Engkau berbicara. Ambil alih ya Tuhan, sehingga kami benar-benar mengalami hati-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara, bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sehingga kepada ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang kedua sehingga kepada ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghampaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Amin. Saya menarik tema yang sederhana di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, bicara tentang perasaan tenang dekat Allah. Perasaan tenang dekat Allah. Setiap orang pernah melalui namanya tekanan. Setiap orang pernah melalui namanya rasa sakit. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ada jawaban, ada solusi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saat kita merasa tertekan, saat kita merasa seolah-olah tidak ada harapan. Pemazmur beritahu kepada kita, bahkan pemazmur berbicara, pengalaman pemazmur dia nyatakan kepada saya dan kepada kita semua umat Tuhan. Supaya kita benar-benar merasakan betapa tenangnya dekat Allah. Di dalam ayat yang kedua berkata,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukankah ribuan orang atau ada puluhan ribu orang yang masih jauh dengan Allah, yang sedang tercari-cari jawaban untuk mendapat ketenangan dalam jiwa mereka, atau untuk mendapatkan jawaban pertanyaan dalam hidup mereka, bagaimana mereka mendapat keselamatan, bagaimana mereka dapat damai sejahtera. Ada begitu puluhan ribu orang yang masih tercari-cari untuk mendapat jawaban dari persoalan dari jiwanya. Tetapi pemazmur berkata kepada saya dan kepada kita semua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak sedikit orang Kristen juga mengalami tekanan hari-hari ini. Tidak sedikit orang Kristen mengalami kegoncangan dalam jiwanya. Kenapa? Apakah Allah kita adalah Allah yang selalu melupakan kita? Apakah Allah kita selalu melepaskan kita, membiarkan kita berjalan seorang diri? Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Satu hal yang kita ambil sebenarnya, tindakan yang kita ambil sebagai umat Tuhan, saat kita mengalami tekanan atau mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, satu hal yang kita ambil, yang kita tidak harus lupa dalam kehidupan kita adalah selalu dekat dengan Allah. Inilah poin yang pertama, selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya mengizinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, mengizinkan rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, mengizinkan waktu Tuhan yang mengatur hidup kita. Inilah dikatakan mau dekat dengan Tuhan. Kita mau mendengar-dengar dengan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Yaitu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bagaimana kita berbicara kepada Tuhan? Yaitu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah gembala pemelihara jiwa. Nah, selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur membicarakan, memberitahukan kepada saya dan kepada kita semua, bahkan kepada semua orang, suku-suku bangsa, hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan, jalan keselamatan, jalan jawaban persoalan kehidupan, jalan jawaban dari persoalan ketidakkepastian hidup hanya pada Yesus Kristus saja. Nah, selanjutnya, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Benarlah apa yang dikatakan Yesus, bahwa di tangan Bapa ada jaminan. Tidak ada satupun yang merebut hidup kita dari tangan Bapa, dari tangan Yesus. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya kita sudah dimiliki oleh Yesus. Hidup kita ada di tangan Yesus. Hidup kita ada di tangan Allah Bapa. Sudah diberikan jaminan. Pemazmur memberitahukan kepada kita, hanya Dialah gunung batu dan keselamatan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Haleluya. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Poin yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Yesus saja pengharapan kita. Untuk mengalami ketenangan dalam hidup kita adalah kita benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus. Kita benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti dijauhkan dari kesusahan,
Tapi orang yang percaya kepada Allah, saat dia bergantung kepada Tuhan, dia tetap merasa tenang. Jiwanya, perasaannya tetap merasa tenang. Ada sukacita, ada ucapan syukur. Kenapa? Karena ada Yesus dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 katakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi pemazmur ulangi kata yang sangat penting ini. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-7 ini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin orang bertanya, kenapa saya yang sudah percaya Yesus, kenapa saya yang sudah memiliki Allah dan kerjaan surga dalam kehidupan saya, kenapa saya harus berhadapan dengan masalah, kenapa saya harus sakit, kenapa saya harus lelah, kenapa saya mengalami bermacam-macam masalah dalam kehidupan saya. Saya beritahu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di dalam dunia. Di dalam dunia ini, kesusahan sehari, kata Yesus, cukuplah untuk sehari. Artinya, kesusahan hari ini, ada lagi hari esok. Kesusahan esok, ada lagi selanjutnya. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Artinya, masalah itu kita hadapi ada di dunia ini. Tetapi jiwa kita tidak dikuasai dengan apapun keadaan. Karena jiwa kita, hidup kita, perasaan kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Sudah dipenuhi oleh firman. Sudah dimiliki oleh Yesus. Dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah goyah. Kalau Yesus tidak pernah tergoncang kerjaannya, kalau Yesus tidak pernah tergoncang janjinya, maka saat kita berpegang teguh, berharap kepada Yesus, kita tidak akan mengalami namanya kegoncangan dalam iman kita. Haleluya. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Amin. Pemazmur memberitahukan kepada saya dan kepada kita semua, tidak ada alasan untuk tidak ada waktu, hai umat Tuhan. Tidak ada alasan buat saya dan kita semua untuk tidak ada waktu bersama dengan Tuhan. Mungkin alasan-alasan kita, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Saya beritahukan kepada kita semua, pekerjaan, persekolahanmu, pendidikanmu, keberhasilanmu, kekayaanmu, semua itu sudah disediakan Tuhan. Semua itu adalah pemberian Allah. Alkitab berkata, segala sesuatu sudah diatur dan semuanya indah pada waktunya. Artinya, kalau Tuhan memberikan kita waktu yang indah, kita juga memberikan waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Supaya kita mengalami namanya rasa tenang dekat dengan Allah. Di dalam ayat yang ke-9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Pemazmur mengarahkan kepada kita, memerintahkan kepada kita. Percayalah kepadanya, kepada Tuhan Yesus setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kita tidak lari kemana-mana. Kita tidak bergantung kepada siapa. Baik itu orang yang kuat, orang yang kaya, bukan jawaban dari semua kehidupan kita. Hanya ada satu tempat kita menaruhkan kehidupan kita, yaitu curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah, ialah tempat perlindungan. Amin. Yesus adalah tempat perlindungan. Sayapnya yang melindungi kita, yaitu kekuasaannya tidak pernah terbatas. Sekalipun iblis, dia melemparkan begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Ayub contohnya, berhadapan dengan banyak cobaan, banyak masalah.
Tetapi Ayub tetap merasa tenang dalam dekat dengan Allah. Sekalipun orang yang terdekat dengan dia berkata, apakah kau tetap bertahan dengan Allah? Apakah kau tetap mengikut Allah? Kutukilah. Dengan kata lain, tinggalkanlah Allahmu. Sekalipun istri Ayub menghalang Ayub untuk dekat dengan Allah, tetapi jiwa dan hati Ayub, iman Ayub tetap tidak pernah tergoncang karena janji Allah tidak pernah goyah terhadap hidup Ayub. Ayub benar-benar mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu makanya Ayub merasa tenang saja. Dia tenang saja dekat dengan Allah. Pemazmur punya pengalaman. Dikejar-kejar musuh. Dikejar-kejar, dihina, ditolak. Tetapi dia tetap percaya kepada Allah. Ketika dia percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, disitulah dia mengalami namanya ketenangan. Saat kita dekat dengan Allah, saya percaya Yesus tidak pernah menolak kita. Saat kita mengambil keputusan mencurahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, dia tidak pernah menolak kita, tetapi dia tetap meresponi. Yesus selalu mengambil waktu dengan saya dan kepada kita semua. Apa yang kita perlukan, keguncangan apa yang sedang kita alami, penyakit apa yang kita lalui, masalah apa yang kita sedang hadapi dalam pekerjaan kita. Mari, hai umat, curahkanlah isi hatimu, percayalah kepada Allah. Kata pemazmur, dia mengarahkan, memerintahkan kepada saya dan kepada kita semua, supaya bergantung sepenuhnya, karena dialah pengharapan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya pada saat ini firman Tuhan yang kita sudah dengar membangun iman kita, menyegarkan roh kita, supaya kita benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan dalam satu pujian. Kasih Tuhan selalu baru. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sekali lagi katakan bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Termulialah nama-Mu Yesus, teragung nama-Mu ya Tuhan. Hanya dekat dengan Allah saja kami kuat. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, teragunglah nama-Mu. Layak Kau disembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah umat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan. Hanya pada Engkau saja Tuhan ada kekuatan. Memberikan kami kekuatan, ketenangan dalam jiwa kami. Kami merasa damai sejahtera. Sekalipun begitu banyak kegoncangan hari-hari ini, tapi kami percaya saat kami memilih untuk mengandalkan Yesus, meletakkan jiwa kami dan hidup kami kepada Yesus, maka kami tidak akan goyah. Karena janji-Mu Tuhan yang selalu melihara kami, baik anak-anak kecil maupun dari orang-orang dewasa. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa kalau ada di antara umat-Mu saat ini
Dia merasa tertekannya Tuhan, apapun keadaan situasi hari-hari ini, tertekan oleh pekerjaan, tertekan oleh karena berbagai masalah. Dalam nama Yesus, kami percaya ada damai sejahtera menggantikan segala persoalan, yang menjawab segala apapun. Kalau ada di antara umatmu yang sakit saat ini, dalam nama Yesus, pergumulan sakit penyakit, karena tubuh ini bukan tempat sakit penyakit, karena tubuh ini adalah tempat Roh Kudus, tempat memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ada ketenteraman, ada kesejahteraan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang meluap-luap untuk tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah umat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Haleluya, terima kasih Reverend Jumi atas firman yang telah disampaikan sebentar tadi. Kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita memberi yang terbaik, sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu, dan dengan ini saya menjemput Brother Lionel untuk membawa kita di dalam doa pemberian kasih. Baik, sebelum kita memberi yang terbaik, kita berdoa dulu dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya, terima kasih atas firman yang telah kami dengar sebentar tadi. Terima kasih untuk makanan rohani yang sangat memuatkan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin memberikan yang terbaik. Kami berdoa buat mereka yang sedang memerlukan, yang kekurangan bekalan hidup. Kami berdoa agar Engkau memberkati hidup mereka Tuhan, dalam melalui pemberian kami pada hari ini juga dapat memberkati gereja-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, terima kasih untuk setiap yang melayani pada hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita bersama-sama dapat ibadah secara online pada hari ini. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita semua berdoa dahulu dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kekuatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau menyertai kami dalam ibadah pada hari ini. Kami bersyukur atas firman yang telah Kau sampaikan buat kami Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu Tuhan dimanapun Engkau berada, kami berada Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Bapa, kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang mulia bagi kami Tuhan. Bapa, kami berdoa agar Kau terus menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar hanya tangan-Mu Tuhan yang akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, berkati setiap pekerjaan, persekolahan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, kita sudah berada di penghujung ibadah. Jadi mari sama-sama kita katakan CB. Haleluya, Tuhan memberkati. Gereja SIB Bandar Ipoh akan dibuka untuk kebaktian umum pada 4 Oktober 2020, yaitu pada jam 9.30 pagi. Selaras dengan garis panduan SOP yaitu Standard Operation Procedure yang ditetapkan Pusat SIB Semenanjung, jemaat yang berumur 70 tahun ke atas, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, jemaat bukan warga negara,
mempunyai kronik kanker, kencing manis, dan kronik yang lain, tidak dibenarkan menghadiri ibadah di dalam gereja. Jemaat yang mempunyai gejala seperti demam, sakit tekak, selesma, dan batuk tidak digalakkan hadir di ibadah dalam gereja. Sebelum memasuki gereja juga, jemaat dikehendaki untuk memakai pelitup muka, memeriksa suhu badan, scan QR Code SIB Bandar Ipoh, mengamalkan penjarakan sosial. Kanak-kanak bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan, dan mengamalkan kebersihan diri, yaitu cuci tangan dengan sabun. Bagaimanapun, jemaat masih boleh mengikuti live streaming ibadah umum yang akan ditayangkan melalui laman Facebook resmi SIB Bandar Ipoh.